Di episode sebelumnya, Gu Qinfeng yang mulai melakukan pemberian kepada orang-orang yang mencarinya. Mereka datang untuk membalaskan dendam kematian saudara mereka, dan untuk mencuri harta magis milik Gu Qinfeng. Cerita pun berlanjut. Gu Qinfeng berjalan menghampiri mereka, sambil berkata, "Aku tidak peduli soal langit, maupun bumi. Tapi, aku akan mengampuni kalian, demi orang tua kalian." Gu Qinfeng mengeluarkan skill ultimate-nya, yang berbentuk seperti sperma listrik, dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian, mereka mulai menyerang orang-orang itu, dan menghancurkan kultivasi, juga meridian mereka. Gu Qinfeng meninggalkan mereka, sambil berkata, "Aku hanya akan menghancurkan kultivasi kalian, hari ini. Enyahlah dari hadapanku, dan renungkan perbuatan kalian." Karena amukan dari Gu Qinfeng, bangunan pun menjadi hancur. Dan puing-puing bangunan, berserakan di mana-mana. Tempat yang tadinya indah, menjadi kuburan massal dalam seketika. Orang-orang yang selamat pun, tidak berhenti gemetaran. Sambil gemetaran dan wajah babak belur, Wuhan berkata, "Ayahku adalah pemimpin villa ini. Dan tetua Shen, adalah guruku. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu, begitu saja. Chijito kami, pasti akan membunuhmu." Terlihat amarah yang menumpuk di wajah Wuhan, yang tak hentinya memuntahkan darah. Kemudian, Wen Huayu berkata, "Dasar iblis, lepaskan kami, jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, Sekte Bingsuan kami, pasti akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping." Orang di sebelahnya menambahkan, "Ya, kami pasti akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping." Morongsu, mulai mengeluarkan pondasi emasnya, lalu berkata, "Gu Qinfeng, asal kau tahu, ayahku adalah Morongzan. Dia adalah salah satu tetua, di Perserikatan Jiuhua. Tanpa diragukan lagi, beliau pasti akan membunuhmu." Mendengar bacotan putus asa dari mereka, Gu Qinfeng pun menoleh ke arah Wuhan. Kemudian, Gu Qinfeng kembali mengeluarkan jurus Banji Gam-nya. Lalu, Gu Qinfeng mengarahkan jurus Banji Gam itu, kepada Wuhan. Dan Wuhan pun langsung tertarik, dengan kuat. Setelah Wuhan sampai di hadapan Gu Qinfeng berkata, "Panggil ayahmu ke sini." Dengan wajah dinginnya, Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya. "Dan juga tetua Shen, yang kau banggakan itu. Jika masih kurang, kau dapat memanggil seluruh Chijito, untuk datang kemari." Lalu, Gu Qinfeng pun kembali menghantam Wuhan, sampai dia terpental. Kemudian, Gu Qinfeng menatap Wen Huayu, dan berkata, "Dan kau juga." Melihat Gu Qinfeng yang menatapnya, dengan wajah dingin, membuat Wen Huayu, dan temannya merinding ketakutan. Gu Qinfeng mengeluarkan Banji Gam ke arah Wen Huayu, dan berkata, "Pergi, panggil seluruh Sekte Bingsuan itu juga." Kemudian, Gu Qinfeng menghempaskan Wen Huayu ke tanah. Lalu, Gu Qinfeng kembali mengeluarkan Banji Gam-nya. Dan sekarang targetnya adalah Morongsu. Morongsu pun langsung dicekik oleh Gu Qinfeng ketika dia sampai di jangkauannya, yang membuat wajah Morongsu menjadi pucat dan berkeringat dingin. Sambil mengeluarkan aura membunuhnya, Gu Qinfeng berkata, "Pergi dan panggil seluruh Perserikatan Jiuhuamu kemari." Kemudian, Gu Qinfeng menghempaskannya ke tanah, lalu menginjaknya. Melihat kekuatan Gu Qinfeng yang di luar batas wajar, Liu Xiu pun menjadi ketakutan melihatnya. Kemudian, Fei Kui berkata, "Kalian dapat memprovokasi semua orang di sini. Tapi, kalian malah memilih tuan muda kami. Kalian lihat, inilah akibatnya, jika berani memprovokasi beliau." Sambil berkeringat dingin, Liu Xiu berkata, "Ini adalah jalan iblis, 3 hidup, dan 3 mati." Lalu, berkata dalam hati, 3 hidup, dan 3 mati adalah metode membunuh. Hanya mereka yang mengikuti jalan iblis, yang akan mengikuti peraturan 3 hidup, dan 3 mati. Jangan-jangan, dia juga mengikuti jalan iblis.
Gu Qinfeng hanya terdiam, sambil masih menginjak Morongsu. Sementara itu, Wei Qing dan Hui, melihatnya dari atas lantai 2. Terpancar ketakutan yang amat jelas, di wajah Wei Qing. Kemudian, Hui berkata, "Tuan muda, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan?" Wei Qing menghela nafas, kemudian menjawab, "Dia mungkin ingin mengakhiri ini, sekaligus untuk selamanya. Karena dia telah bertindak, mungkin dia ingin mengatasi seluruh masalah sekaligus. Setidaknya, dia masih dapat membuat orang lain merasa takut padanya, meskipun dia tidak dapat menghabisi mereka semua. Dengan cara ini, dia tidak akan menemui banyak masalah ke depannya. Dan mungkin saja, dia juga merasa kesal dengan orang yang tidak tahu diri, sehingga membuatnya melakukan ini." Hui menjawab, "Tapi, apakah dia tidak takut sama sekali dengan konsekuensinya? Sekte Lingdu, Sekte Bingsuan, dan Perserikatan Jiuhua adalah sekte terbesar yang memiliki banyak petarung ahli dengan kultivasi yang tinggi. Begitu pula dengan kerajaan. Aku penasaran, dari mana kepercayaan dirinya itu berasal?" Wei Qing kembali menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya tidak mengerti, mengapa dia ingin menentang kerajaan Chijito. Tapi, apa yang membuatku merasa tidak nyaman adalah sesuatu." Hui menjadi bingung dengan jawaban yang tidak jelas dari Wei Qing. Kemudian bertanya, "Tuan muda, apa sesuatu itu?" Mendengar pertanyaan dari Hui, Wei Qing pun berpikir, barusan, Gu Qinfeng menggunakan metode membunuh tersebut. Dia harusnya tahu bahwa terdapat seseorang yang memiliki dekrit surga di villa ini. Tapi, tidak hanya bersikap lancang dan sembrono, namun dia juga menggunakan metode membunuh tersebut secara sengaja. Apakah dia bermaksud untuk memprovokasi orang yang ditakdirkan itu? Kembali lagi ke Gu Qinfeng, yang berjalan di tengah kepulan debu-debu akibat pembantaian yang dilakukannya. Kemudian, Gu Qinfeng mengambil kembali kristal-kristal yang dikeluarkannya dan memasukkannya ke dalam kantong dimensinya. Setelah memasukkan semuanya, Gu Qinfeng menyisakan satu kristal. Kemudian, Gu Qinfeng berjalan ke meja dan meletakkannya di sana. Gu Qinfeng pun duduk sambil memandang ke depan dan menunggu orang-orang yang akan datang selanjutnya. Melihat suasana hati Gu Qinfeng yang tidak senang, Fei Kui menyapanya, sambil membawakan tuak kesukaannya. Kemudian, Fei Kui menuangkan tuak itu ke dalam cangkir. Lalu, memberikannya kepada Gu Qinfeng yang sedang duduk, dan berwajah malas. Gu Qinfeng mengambil tuak itu, dan meminumnya. Karena merasa sedikit lelah, sudah melakukan pembantaian dan mengeluarkan cukup banyak energi spiritualnya. Saat Gu Qinfeng sedang bersantai dan minum tuak, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang yang berkata, "Mereka di sini, orang-orang dari Sekte Lingdu, semuanya berada di sini." Mereka pun berlarian sambil ketakutan dan berkata, "Orang-orang dari Sekte Bingsuan juga ada di sini. Serta Perserikatan Jiuhua, dan orang-orang dari Chijito, juga sudah ada di sini." Terlihatlah orang-orang berdatangan, sambil menaiki pedang dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah penerus Sekte Lingdu, Liao Dingsheng, dan Ketua Sekte Lingdu saat ini, Master Dao, Guangqi. Terlihat juga orang-orang dari Sekte Bingsuan, yang dipimpin oleh Tetua Sekte Master Dao, Yu Bing. Melihat orang-orang dari Sekte Bingsuan datang, Wen Huayu langsung memanggil mereka, dan berkata, "Tetua, selamatkan aku." Orang di sebelahnya pun, juga menambahkan dan berkata, "Master Dao Yu Bing, segera bunuh dia, balaskan dendam kami." Master Yu Bing pun terkejut, melihat keadaan Villa Chisu yang sudah porak-poranda.
dan melihat banyak mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Dengan wajah cemas, dia bertanya, "Huayu, di mana muridku? Kenapa dia tidak bersama denganmu?" Dengan wajah putus asa, Huayu menjawab, "Dia sudah mati, semuanya mati. Bahkan Master Ji Yun pun sudah mati." Huayu menunjuk ke arah Gu Qinfeng, dan kembali berkata, "Dia orang yang membunuh mereka semua." Master Yu Bing melihat ke arah Gu Qinfeng dengan sangat marah, dan berkata, "Sungguh junior yang kejam." Lalu, berkata dalam hati, "Terdapat hampir 100 orang di villa ini. Tapi, mereka semua berada dalam kondisi yang sangat kacau. Seberapa menakutkah orang itu?" Lalu, Gu Qinfeng bangun dari tempat duduknya, dan menghabiskan sisa tuak miliknya. Karena, para tamu yang Gu Qinfeng tunggu, sudah datang. Wajah Gu Qinfeng berubah menjadi serius, dan berjalan menuju para tamu yang datang. Sementara itu, Liu Xiu memandangnya dari kejauhan. Sambil berkeringat dingin, Liu Xiu berkata, "Bahkan dia terlalu malas untuk melihat ke arahku." Lalu, terdengarlah suara langkah kaki sekelompok orang, yang mulai mendekat ke Villa Chisu. Ternyata, dia adalah kepala keluarga Morong, yang bernama Morong Zan. Melihat ayahnya sudah datang, Morong Su langsung memanggilnya, dan berkata, "Ayah aku di sini." Dengan wajah marah, Morong Zan menjawab, Siapa orang yang melakukan semua ini?" Sementara itu, di atas langit terlihat petir yang sedang mengamuk, yang dipanggil oleh seseorang. Dengan wajah sangat marah, dia berkata, "Siapa yang berani menyakiti anakku? Aku, Wu Xingyao, pasti akan membunuhmu, tanpa menyisakan apapun hari ini." Kemudian, dia memanggil naga mitologi, yang sangat besar. Tak berhenti sampai di situ, dia juga memanggil gajah mitologi kuno. Lalu, datanglah kedua makhluk mitologi raksasa itu, yang siap mengamuk, dengan hanya satu perintah dari Wu Xingyao. Master Yu Bing pun, langsung berkeringat dingin melihatnya. Kemudian berkata, "Itu adalah arai defensif, milik Villa Chisu." Morong Zan, dan bawahannya pun sama terkejutnya, kemudian berkata, "Kerajaan Cixiao, yang membuat arai ini sendiri. Ini adalah arai naga tersembunyi." Si botak juga berkata, "Dikatakan bahwa hanya ada 3 orang, yang dapat memicu arai tersebut. Orang tersebut adalah, Tetua Sen, sebagai ketua Villa Chisu, Wu Xingyao, dan ketua kedua, Ouyang Hai." Melihat ayahnya sudah datang, Wu Han langsung berteriak memanggilnya, sekuat tenaga. Kemudian berkata, "Gu Qinfeng, ayahku telah berada di sini, kau pasti akan mati hari ini. Dia akan membunuhmu, tunggu saja kau." Gu Qinfeng pun tetap bersikap dingin, dan menghiraukan ancaman, yang diucapkan oleh Wu Han. Lalu, Gu Qinfeng berjalan keluar, sambil memandang Wu Xingyao. Dan tibalah Gu Qinfeng, ke tempat Wu Xingyao berada. Melihat Gu Qinfeng sudah berada di hadapannya, Wu Xingyao, yang dipenuhi amarah, mulai mengaktifkan arai mode defensif itu, menjadi mode menyerang. Yang menyebabkan, terjadi cahaya yang sangat menyilaukan mata, semua orang. Lalu, Wu Xingyao pun turun, bersama naga mitologi itu, yang siap untuk mengamuk. Orang-orang di sana pun menjadi kaget, sekaligus kagum, melihat naga mitologi itu, yang mulai mengamuk. Naga itu menghampiri Gu Qinfeng, dan meraung dengan keras. Sedangkan Gu Qinfeng, hanya berdiri saja tanpa melakukan apapun. Naga itu terus meraung dengan keras, sampai membuat gendang telinga, serasa mau pecah. Tapi, Gu Qinfeng hanya berwajah datar, menghadapi naga mitologi yang buas itu. Yang hanya meraung dengan keras, dan tak kunjung menyerang Gu Qinfeng. Melihat perilaku aneh dari naga mitologi itu, membuat orang-orang menjadi heran, kemudian berkata, "Apa yang terjadi? Apakah seekor naga mitologi hanya bisa meraung? Bagaimana bisa, naga mitologi tersebut bersikap berbeda, terhadap Gu Qinfeng hari ini? Itu tidak mungkin."
Wu Xingyao menjadi heran kenapa naga mitologi panggilannya tidak kunjung menyerang Gu Qinfeng. Kemudian, dia berkata, bunuh dia untukku, karena naga mitologi itu tak kunjung menyerang Gu Qinfeng. Wu Xingyao pun berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Ada apa dengan naga mitologi panggilanku? Karena naga itu tak kunjung menyerang Gu Qinfeng, orang-orang pun tanpa basa-basi lagi, mulai mengeluarkan tembakan hujan api ke arah Gu Qinfeng. Tanpa bergerak dari tempatnya, Gu Qinfeng melakukan serangan balik, untuk menghadang jurus hujan api, yang dikeluarkan oleh mereka. Lalu, terjadilah ledakan besar di udara, karena hantaman dua energi spiritual. Karena ledakan yang besar itu, membuat orang-orang yang mengeluarkan jurus hujan api, terpental. Melihat serangan gelombang pertama, dapat dipatahkan dengan mudah oleh Gu Qinfeng. Ngorong Zan pun memerintahkan anak buahnya, untuk menyerang. Lalu, Master Yu Bing berkata, aku ingin melihatnya mati hari ini. Kalian pergilah, dan bunuh dia. Mereka pun langsung menerjang Gu Qinfeng, sambil mengeluarkan jurus masing-masing. Melihat serangan skala besar akan segera datang, Gu Qinfeng langsung membuat barir, menggunakan energi spiritualnya, untuk menahan semua serangan itu. Lalu, serangan hujan api dari berbagai arah pun, ditembakkan kepada Gu Qinfeng. Tapi, tak satu pun dari serangan mereka, yang dapat menembus barier, yang diciptakan oleh Gu Qinfeng. Dengan wajah dingin, Gu Qinfeng berkata, apa hanya segini kemampuan kalian? Bahkan, ini lebih lemah dari serangan bayi. Melihat tidak ada satu serangan pun, yang berhasil mengenai Gu Qinfeng. Semua orang pun menjadi terkejut, dan berkata, siapa orang ini sebenarnya? Dia bisa menghadang begitu banyak serangan celestial, dan balik menghancurkannya. Ini sungguh menakjubkan. Setelah berhasil menahan semua serangan itu, dan menghancurkannya, Gu Qinfeng pun berbalik badan, menuju ke arah naga mitologi. Sesampainya di depan naga itu, Gu Qinfeng berkata, kembalilah, aku akan menemuimu lagi, setelah aku menemukan karma milikku. Kemudian, Gu Qinfeng mengangkat tangan kirinya, yang dialiri aura misterius, sambil tersenyum. Lalu, si naga mitologi itu mendekat ke arah Gu Qinfeng, yang mengangkat tangannya. Kemudian, Gu Qinfeng melepaskan energinya, ke arah naga itu. Lalu, naga itu pun menghilang, meninggalkan kepulan asap yang tebal. Melihat naga mitologinya, yang dikirim kembali oleh Gu Qinfeng, membuat Wu Xingyao terkejut dan marah, kemudian berkata, apa, beraninya kau? Kemudian, Wu Xingyao melakukan kuda-kuda untuk melakukan serangan balasan kepada Gu Qinfeng. Tapi, sebelum dia bisa mengeluarkan jurusnya, Gu Qinfeng menghentakkan kakinya ke tanah, sambil mengeluarkan haki raja miliknya, yang telah mencapai level maksimal. Kemudian berkata, enyahlah kalian. Lalu, Gu Qinfeng mengangkat tangan kanannya ke atas, untuk melakukan serangan berikutnya. Kemudian, Gu Qinfeng melepaskan Getsuga Tenso miliknya, yang juga sudah mencapai level maksimal. Mereka pun langsung terhempas jauh dan mati seketika, karena terkena serangan Getsuga Tenso, milik Gu Qinfeng. Melihat banyak orang yang mati oleh Gu Qinfeng, orang-orang yang masih hidup menjadi panik, dan berlarian. Sambil berkata, cepat lari, kau akan mati jika tidak lari, sekarang juga. Melihat para bajingan itu yang akan melarikan diri, Gu Qinfeng kembali mengeluarkan Getsuga Tenso-nya, untuk menghabisi mereka. Mereka pun memuntahkan darah, dan tewas seketika, karena terkena serangan Getsuga Tenso, milik Gu Qinfeng. Ada beberapa orang, yang tidak langsung mati, dan mereka berkata, sambil keadaan sekarat. Sudah kuduga, aku sangat lambat. Anak muda, kau sungguh tidak memiliki belas kasihan. Ngorong Zan pun bangkit, dalam keadaan lelah, dan berhasil selamat dari serangan mematikan milik Gu Qinfeng.